Bermula warna kurban yang terafdal itu putih, kemudian maka kuning, kemudian maka kelabu atau abu-abu, kemudian maka merah, kemudian maka belang putih dengan hitam, kemudian maka hitam. Ketika seorang itu hendak berkurban, melakukan kurbannya, maka dia dianjurkan untuk memiliki hewan yang terbaik yang untuk dijadikannya kurban. Ada banyak kriteria yang menjadikan ukuran hewan kurban yang terbaik yang ditunjukkan oleh praktek yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari jenis kurbannya, baik itu daripada jenis kelaminnya, anggota tubuhnya sempurnakah atau postur tubuhnya, itu sudah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban bukan hanya dari jenis kelamin, bukan hanya dari postur tubuhnya, bukan hanya daripada yaitu lengkap anggota tubuhnya, termasuk juga Nabi yaitu mempraktekkan dalam berkurban dalam memilih warnanya, dalam memilih warna daripada hewan kurban yang akan dikurbankan. Nah, ini dia. Kita kan yang penting kan kurban. Akan tetapi bila kita tidak memilih warnanya, tinggallah perbuatan Nabi yang pernah Nabi lakukan. Apa dia? Dalam memilih yaitu warna hewan yang akan dikurbankan itu tadi. Maka di dalam kitab Sabilul Muhtadin, tentu ini kitab ini merujuk kitab-kitab besar-besar, kemudian disarikan, kemudian dikumpulkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam mazhab Syafi'i. Karena kita bermadhab Syafi'i, kita kumpulkan dulu ke dalam mazhab Syafi'i supaya kita sejalan amalan kita. Dalam mazhab Syafi'i, kitab Sabilul Muhtadin ini, bahwasannya ada warna-warna dalam berkurban itu yang terafdal. Pertama itu adalah warna putih, setelah itu kuning, setelah itu merah, setelah itu belang putih dengan hitam, kemudian hitam. Ini dia. Apa yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi pernah melakukannya. Bila dia ikuti, malah lebih baik. Berarti dia mengikuti sunnah Nabi. Berarti dia mengikuti daripada apa saja yang dijalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah yaitu warna dalam mengkorbankan hewan kurban. Pertama yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari itu adalah yang terafdal, warna yang terafdal, warna putih. Kemudian dua warna kuning. Ini biar jelas saja. Yang ketiga warna
Labu. 4 warna merah. Kemudian warna ungu. Belang putih. Tidak ada buang. Belang putih. Dengan hitam. Belang putih ada hitam. Ada ini. Merah ada. Ada pernah ketemu? Ada. Oh, sapi Bali ya. Yang sapi Bali, kambing? Enggak ada. Yang keenam? Hitam. Ada hitam polos di situ. Hitam. Ini hitam pekat nih. Hitam pekat, hitam pekat. Nah, kalau orang yang suka berdukun nih senang cari kambing hitam nih. Hitam pekat, mata hitam nih. Ayam hitam, semua hitam dah. Itu senang tuh. Makanan jin tuh. Padahal tidak ada masalah. Enggak ada ngaruh. Cuma dibodoh-bodohin oleh daripada dukun-dukun aja. Supaya laku kambingnya. Ya. Jadi inilah urutan jadi dalam berkorban seperti kita pernah katakan itu butuh ilmu. Salat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, baca Quran butuh ilmu. Kemudian dalam berkorban pun kita membutuhkan ilmu. Jadi bila kita ingin mengikuti apa yang telah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu termasuk daripada warna dalam berkorban pun itu adalah perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Bagi siapa? Bagi korbaner. Bagi yang orang-orang yang ingin dia berkorban, maka di dalam warnanya pun harus kita ketahui. Dalam urutan seperti ini urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini adalah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat. Adapun yang lain tidak berurutan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali ini harus berurutan. Ya. Makanya yang pertama kali yang warna yang terafdal ini adalah warna putih. Ini sapi ada warna putih. Putih, warna apa nih? Putih, ada putih. Habis. Putih macam baju tuh. Banyak, tapi mahal. Itu mahal tuh. Ya. Karena memang yang dipilih itu dianjurkan yang mahal. Semakin mahal, semakin banyak pahala. Semakin gemuk, semakin banyak sedekahnya. Itu yang lebih baik. Nah, ini kita ceritakan terabdol, yang mana yang lebih baik. Dari sini, yaitu yang lebih afdalnya adalah warna putih. Mengapa warna putih ini menjadi warna yang terlebih baik dalam berkurban? Hewan yang dikorbankan karena mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, karena mengikuti ittiba' Nabi. Mana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda,
Ada hadisnya, ya, hadis dari Anas bin Malik. Ketemu kita lagi dari semalam hadis Anas bin Malik juga, sekarang dari hadis bin Malik. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Kana yudhhiya, kana yudhhiya al yudhhiya al kabshaini amlahaini aqraini wa yusamma ay takbir, yusamma wa yukabbir. Panjang hadisnya. Ini. Dari Anas bin Malik. Ini kita rujuk nih. Kenapa warna putih yang lebih baik? Kenapa warna putih yang lebih baik? Karena mengikuti atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebut Abi Hamzah atau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Beliau sampaikan, kana adalah Nabi, kebiasaan Nabi. Itu. Kana, bila dalam hadis disebutkan kana, berarti Nabi sering melakukannya. Adalah kebiasaan Nabi yudhhiya, berkurban ia Nabi. Yudhhiya, duha, berkurban ia Nabi. Apa yang dikurbankan oleh Nabi? Kabasyaini, 2 kibas. 2 domba. Ya, 2 domba. Amlahaini, yaitu warna putih keduanya. Putih keduanya. Yusamma, diucapkan, wa yukabbir, diucapkan dan bertakbir. Ya, ini kelanjutan hadisnya itu bahwasanya Nabi meletakkan di pipinya daripada kurban sebelum daripada untuk disembelihkannya, sunatnya itu. Baik, ya, ini dia. Ini hadisnya, ini rujukannya. Kenapa dia itu warna putih? Karena mengikuti ittiba Nabi. Karena kebiasaan Nabi itu ada kibas. Tidak ada yang lain ini. Ini baru yang kebiasaan Nabi sering kibas domba. Tapi orang lebih cenderung ke kambing. Padahal Nabi itu adalah domba. Karena kambing itu spesiesnya daripada yaitu domba. Tapi bila dia mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang bulunya itu, yang putih-putih itu, itu dia. Maka Nabi melakukan ini, kibasyan. Amlahaini, makna amlahaini itu artinya adalah abyadaini, artinya warna putih keduanya. Disyarahkan dijelaskan oleh para ulama, artinya abyadaini, artinya warna putih keduanya. Warna mana nih? Warna putih keduanya, lagi bertanduk. Keduanya lagi bertanduk. Lagi bertanduk. Ini
hadisnya. Kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari mengatakan dalam kitab beliau, merujuk kitab-kitab para ulama, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti warna putih. Ini yang paling, ini yang utama. Nah, kalau sudah mencari daripada warna putih, mengapa karena warna putih? Karena Nabi senang melakukan yang warna putih, dan Nabi pun Nabi melakukan warna putih, dan Allah cinta itu. Dan Allah cinta. Hal-hal keadaannya warna putih dan sebagainya. Nabi SAW sampai ke warna kambing pun Nabi itu melakukan dengan warna putih. Itu yang perlunya. Jadi kalau ditanya kenapa mesti warna putih, ittiba Nabi. Karena mengikuti Nabi. Itu ittiba Nabi. Nah, di bawah daripada warna putih, yang di bawah afdal kuning. Cari. Kalau tidak ada, abu-abu. Bila tidak ada, merah. Bila tidak ada, belang putih dengan hitam. Bila tidak ada, hitam. Ini yang paling bawah. Ini yang paling bawah. Urutan yang paling bawah. Ini urutan yang paling baik dalam mazhab Syafi'i. Demikian. Itu alasannya. Itu alasannya mengapa dalam mazhab Syafi'i itu banyak mengambil daripada warna putihnya. Jadi disebutkan alasannya daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu berurutan. Ada sebuah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Dammu afra ahabba ila Allah min dami sauda waini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah hewan yang berbulu belang-belang, mana belang-belang? Berarti nomor 5. Darah hewan yang berbulu belang-belang, belang-belang putih atau belang-belang hitam, itu ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah dibanding daripada darah hewan yang hitam. Ya, yang hitam gelap. Itu dicintai oleh Allah. Makanya dia paling bawah. Hitam itu urutan, bukan yang tak baik, baik. Hitam, yang penting kurban. Tapi kan kita harus mencari mana yang terbaik dalam beribadah. Bila ketemu yang baik, ambil yang baik. Bila ketemu yang ada, yang warnanya menurut daripada ittiba Nabi, ikutin. Kalau tidak ada, urutan kedua. Cari dulu berurutannya. Baru nanti kita akan dapat yang hitam. Hitam itulah berarti sesuatu yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Baik, ya, itu dalilnya. Kana yudahhiya al-kabashaini amlahaini aqraina yusamma yukabbir. Itu dalil kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini ditegaskan oleh juga, ini adalah hadis yang tadi Anas bin Malik ini, ya, dalam hadis ini ditegaskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Islam wa Adillah. Karangan Syekh Wahabatu Zuhaili. Ya, Syekh Wahabatu Zuhaili. Ini bila ingin mengetahui penjelasan daripada alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam warna putih, maka diterangkan oleh dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah Syekh Wahabatu Zuhaili. Al-baydha'u afdalu. Artinya warna putih itu lebih afdal. Dijadikan itu kurban.
minal ubara, minal ubara was-sauda. Lebih afdal daripada, yaitu warna abu-abu dan daripada warna hitam. Paham ya? Itu alasannya. Dari hadis ini, kurang jelas kita. Ditekankan oleh ulama lagi. Yang 10 jilid itu, Al-Fiqhul Islam wa Adillah, itu ulama-ulama sedunia itu merekomendasi, artinya merujuk menjadikan referensi kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah 4 mazhab. Bila ingin menguasai 4 mazhab yang masa kini, itu hafal itu kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Maka banyak panjang perjalanan kita. Jangan cukup ilmu sampai di situ, taunya itu. Atau kita tak peduli dengan ilmu ini. Bisa jadi. Tak peduli, yang penting kan kurban. Salah. Dia butuh ilmu. Harus dalamkan butuh ilmu. Sebelum kurban kalau dapat belajar lebih dahulu. Setahun sebelum berkurban belajar. Berapa bulan sebelum kurban belajar dulu. Apa saja yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam mazhab Syafi'i. Ini yang penting kita.